Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teks prosedur, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya teks prosedur tersebut. Teks prosedur secara sederhana merupakan urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Jadi, secara sederhana, teks prosedur adalah suatu teks yang menjabarkan urutan atau langkah-langkah pembuatan sesuatu secara berurutan. Lalu, apa tujuan dari teks prosedur? Seperti definisinya, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penyusunannya, teks prosedur memiliki 5 bagian atau 5 struktur. Yang pertama adalah judul. Untuk menarik perhatian pembaca, kita harus membuat judul yang menarik. Judul harus memuat prosedur apa yang akan ditunjukkan dalam teks. Yang selanjutnya adalah tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam menyusun teks prosedur. Hal ini juga menginformasikan hasil akhir apa yang akan dicapai. Yang ketiga, material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan dan pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat ataupun bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Langkah-langkah ini dibuat harus secara berurutan, selain itu susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima adalah kesimpulan atau penegasan ulang. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak dalam sebuah teks prosedur. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, masukkan 2 sendok gula pada prosedur pembuatan kopi. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya seperti aduk, tuang, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Contohnya seperti kata lalu, dan selanjutnya, kemudian, dan lain sebagainya. Yang kelima, terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan. Misalnya, jangan gunakan cairan gula yang masih panas pada prosedur pembuatan kue sarang semut. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu terdapat isi kegiatan yang harus dilakukan secara urut. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Jenis yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks biasanya terdiri atas banyak langkah-langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya adalah langkah-langkah membayar pajak dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara masak mie instan dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai teks prosedur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.